Saya kenapa mengangkat ini menyapi? Karena ada anak orang tua yang 1 tahun saya suruh nyapi. Saking nggak bisa kita bantu lagi masukkan makanan apa aja. Berat lahirnya 3 kilo, umur 1 tahun cuma 6,5 kilo. Itu kan kalau dibiarin otaknya jadi nggak ada kasih makan gitu ya. Tapi kalau dari awal kita lihat gitu ya, kita pesankan bahwa ini harus belajar, mudah-mudahan orang tua juga mengerti bahwa tugasnya bukan hanya menyusui. Ya, nah itu mulainya di usia 4-6 bulan. Kalau kita mulai ngasih sendok di usia 4-5 bulan, itu keterampilan kalau nggak dilatih, nggak bisa dia. Jadi harus dilatih. Apalagi kalau masa ASI eksklusifnya udah selesai di 6 bulan, di waktunya empasi, itu latihannya harus terus-menerus dilakukan dengan memahami kapan anaknya kenyang, kapan anaknya lapar, kapan anaknya ngantuk, kapan waktunya main, kemudian terlalu lamakah kita melakukan, itu dilihat sebagai faktor yang akan memudahkan kita untuk memberi satu rangsangan tertentu. Nah, dengan bertambahnya usia, tentu saja sendok ini kalau minum tidak sendok doang. Jadi mulai beralih ke di sini masih disupport oleh ibunya, dipegangin. Nah, tuh mulutnya aja di sini. Kalau bisa ini tangannya kebetulan nggak kelihatan, dia pegang sendiri semua. Jadi ini kan sesuatu kegiatan yang kayaknya gampang ya, tapi kok nggak dikerjain nggak bisa anak-anak itu. Ya, memang harus dikerjakan. Kenapa? Karena ini yang dimaksud gerakan-gerakan yang harus dilatih berulang-ulang, tidak bisa sekali ya. Kemudian ini bahasa, ini seringkali kita sekarang ingatkan banget ya, mudah-mudahan Sharon nanti juga bisa berbagi. Kita ini kan paling gampang mainnya gadget, itu paling mudah. Saya lihat orang tua juga jadi nggak kreatif gara-gara semuanya dikasihnya gadget. Ya, kita nggak kreatif, anaknya juga sama nggak kreatif. Cuma yang saya mau pesankan bahwa otak anak itu sangat sensitif. Ya, kalau dia dipaparkan, ini kita punya research-nya ya, di bawah 2 tahun, itu hampir boleh 100% anak kenal gadget, di bawah 2 tahun. Bahkan di usia paling muda 1 bulan, 1,5 bulan, di mana anak sudah bereaksi terhadap cahaya, itu kenal gadget itu udah minimal 15 menit, itu research kita membuktikan itu. Jadi pada kesempatan ini, kenapa gadget ini sangat merugikan anak? Karena dasar bahasa itu adalah interaksi. Jadi dia interaksinya bukan sama gadget, sama orang gitu. Nah, pada bayi-bayi atau anak yang mengenal gadget, biasanya mereka itu sangat sensitif terhadap cahaya. Ya, kemudian kalau kita dengar bahasa atau frekuensi suara di TV itu dia agak tinggi. Ya, nggak cocok dengan kalau kita bicara pada anak. Itu kan sebetulnya kadang kita lembut, kadang kita agak keras sedikit. Tapi kalau kita dengar suara TV itu dia biasanya lebih tinggi. Sehingga kalaupun bayinya tidak nonton TV, tapi TV-nya berbunyi, biasanya bayinya itu lebih nangkep suaranya televisi itu atau daripada suara ibu bapaknya atau suara obrolan orang. Padahal untuk bicara itu dia harus mampu mendengar suara yang kita keluarkan secara natural, gitu ya. Kenapa sih gadget itu saya juga rada seperti agak anti? Kenapa? Karena biasanya bayi yang udah bisa tengkurap bolak-balik ya. Kok 5 bulan tuh kalau pasif banget, itu biasa pertanyaan saya, Bu, dari kapan dikenalin TV atau HP? Itu pasti keluar kalimat itu. Biasanya dia jadi pasif, yang udah ngoceh au kayak hilang gitu. Ya, karena yang mereka dengar atau mereka paparkan adalah walaupun cuma sebentar ya, tapi itu sanggup untuk mempengaruhi perkembangan otak, terutama yang bagian frontal. Jadi artinya di usia sangat sensitif ya, di bawah 2 tahun tuh otak sangat sensitif. Jadi artinya itu pahami sehingga kita mampu memanfaatkan perkembangan ini sehingga dia mendapat hal-hal yang baik. Ya, Oke, ini sih hanya resume aja. Tapi bahasa kalau 1 tahun dia harus bisa ngomong 1 kata, 1 kata aja. Harusnya kan banyak 20 kata. Ya, kalau dia belum bisa keluar mama atau papa di usia 1 tahun, 1 bahasa, 1 kata belum jelas, itu hati-hati. Ya, tapi sebetulnya kita punya warning ya, kalau misalnya 6-9 bulan dipanggil nama, biasanya bayi udah respons. Kemudian 9 bulan dia bisa dadah. Biasanya itu adalah bahasa-bahasa sederhana dari bayi untuk memprediksi kita bahwa oh ini anaknya bisa kita tunggu ngomongnya. Jadi nggak usah khawatir ya.
Oke, jadi ini mungkin bahasa ini cuman untuk mengingatkan tuh lihat 2 tahun sebetulnya kalau mau yang normal banget itu 100-200 kata. Kalau saya mungkin udah dapat segitu. Tapi banyak di kamar praktek itu 2 tahun itu ngomongnya masih sangat sedikit gitu ya. Kalau harusnya kan dia udah mulai kalimat kalau 2 tahun. Walaupun biasanya bukan langsung kita bilang, oh ini nggak normal, nggak. Tapi pola asuhnya biasanya yang kita minta untuk diperbaiki. Ya, yang kenal TV, handphone, dihilangin dulu. Kalau ngomongnya baru 1-2 kata itu pasti nggak normal kalau 2 tahun. Kalau dia ada kelainan, biasanya ya dihilangin juga tetap aja dia nggak respons. Tapi kalau dia tidak ada gangguan, sebetulnya biasanya cepat banget kelihatan hasilnya. Ya, oke, ini kemandirian tadi saya udah singgung bahwa kemandirian dari yang paling sederhana ya. Jadi dari waktu makan dia kepengen ngerebut sendok, ya udah kasih aja sendoknya. Ya, terus orang tua seringkali berantakan, ya itu bagian dari proses belajar. Jadi artinya kita tentu saja pegang sendok yang lain, tetapi anaknya juga dikasih kesempatan. Ya, oke. Kemudian ini saya hanya mengingatkan kembali, sama berhasil menyapih, yang ini belum menyapih, dan kita sangat support untuk keputusan kapan mau nyapih. Ya kalau anaknya bagus kayak saya ya dan dia bisa melakukan segala keterampilan silahkan. Karena memang tidak harus 2 tahun tank harus nyapih, 2 tahun dan seterusnya boleh gitu ya. Nah, tapi biasanya nyapih itu tidak bisa tiba-tiba. Jadi kok misalnya kita mau nyapih 2 tahun, itu 1 tahun udah fase winning. Winning itu artinya bukan menyapih, tapi dia pelan-pelan udah makannya 3 kali, makan snack, makan buah, itu aja udah 5 kali. Dia jauh dari payudara ibunya. Kemudian diberikan netek hanya waktu tidur. Itu adalah fase winning. Nah, nyapih banget benar ya itu. Tergantung ibu sama anak maunya kapan. Suami support atau tidak. Dan satu, saya ingatkan, berat badannya cukup atau tidak. Ini sebagai closing ya. Jadi silakan Sharon akan berbagi ya. Silakan nanti kita akan tunggu pertanyaan-pertanyaan supaya Sharon bisa bergabung dengan Shea ya. Ini gimana caranya? Sharon, silakan Sharon. Silakan, saya mau Sharon berbagi supaya orang tua mudah-mudahan terinspirasi ya Sharon ya. Silakan Sharon. Dokter, kita aja. Presentasinya aku di sini juga jadi masih belajar banyak. Iya, ini sih kan karena saya bilang saya secara teori, tapi sebetulnya saya belajar banyak jadi saya cocokin. Oh, kalau Shea itu kalau berenang itu tadinya begitu, terus akhirnya dia jadi enjoy. Jadi saya nyocokin teori sebetulnya. Jadi saya punya teorinya, tapi pengalamannya orang tua justru lebih banyak. Ya, silahkan Sharon. Ya, aku menyadari sih sejak jadi orang tua tuh kayak kita never ending belajar sesuatu yang baru setiap hari itu pasti ada. Ya, pasti. Kayak dokter bilang kayak aku di putaran kedua ini dengan saya memang jauh lebih mudah ketimbang putaran pertama dengan Rai. Apalagi dokter Tiwi tahu banget ya, pas aku WhatsApp. Iya, betul. Itu dari situ aja kita ya. Sekarang kayaknya udah jarang. Wah, Ibu. Oke. Ya, silakan. Selain udah banyak lebih tahu, tapi aku punya history WhatsApp sama dokter Tiwi. Jadi untuk yang sama-sama aku lupa, aku tinggal scroll up, aku nggak pernah up. Oh, gitu ya. Oh, gitu ya. Oke. Terus? Mungkin kalau misalnya topik awalnya menyapih, kalau dulu itu Rai, aku berhenti nyusu itu di 2 tahun 10 bulan. Memang keputusanku itu winning with love karena aku sangat-sangat percaya kalau kita mengawali mengasihi itu dengan cinta ya aku juga mengakhirinya nggak mau membuat trauma sama dia dan aku selain untuk nutrisi tentunya untuk pentingnya ASI buatku nomor 1 nutrisi, kedua itu aku ngerasa ya anak kita akan mencari kenyamanan dan keamanan kepada orang tuanya gitu. Aku nggak mau mengambil paksa itu dari dia secara tiba-tiba. Cuman memang bener banget dok, di kasus Rai kan anak cowok nyusunya lama banget dan banyak banget kan dok. Aku masih inget nih dulu juga aku yang sering banget WhatsApp dokter, dok Rai itu makannya susah banget. Oh my God. Iya, saya masih inget juga. Sehari aja itu prestasi dan betul kan karena dia nyusunya banyak dan dokter yang ngajarin aku coba diatur deh schedule nyusunya deket-deket jam makan. Jangan nyusu. Nah, itu aku lakukan dan ya sedikit membaik. Ya sekarang puji Tuhan udah normal makannya. Normal banget, rakus ya. Rakus, untungnya ya udah nemu walaupun butuh bertahun-tahun. Nah, untung di Shea ketakutan terbesarku adalah waktu di Shea justru makannya karena aku trauma banget dengan susahnya makan Rai dulu. Dan thank God si Shea emang pada dasarnya doyan makan. Jadi sebenarnya dia menyusu pun di dekat jam makan itu nggak mempengaruhi makannya dia karena dia nyusunya juga nggak sebanyak Rai Shaka mungkin ya. Jadi dia nggak pernah terlalu kenyang. Gitu. Dan kalau saya sendiri aku memang belum sukses menyapih
Banyak sih sebenarnya faktornya. Yang pertama, Udah 2 tahun kan ya? Ya, Udah 2 tahun 1 bulan ya. Saya udah kalau Ray itu nyapihnya dari umur berapa ya dia? Ray itu aku mulai sounding dia soal udah yuk 2 tahun kita stop nyusu ya, Ray udah besar bla bla bla, itu pas dia umur 22 bulan. Jadi aku cuma ngasih sebenarnya aku baru mulai menjadwalkan nyusu hanya pas bobo itu pas dia baru mulai 22 bulan. Dan baru setahun kemudian akhirnya menyapihnya. 2 tahun, hampir 3 tahun ya? Iya, dia 2 tahun ya. Nyusu, dan itu pun enaknya mungkin karena dia udah umur yang cukup besar dan udah cukup kita udah bisa diskusi, ngomongnya udah banyak. Jadi aku sebenarnya gimana ya, aku pribadi dulu nyusu ke mama sampai 3 tahun. Jadi aku di otakku masih 3 tahun masih buat aku masih sanggup, aku masih rumah, aku masih ada, why not, menurut aku nggak ada. Cuman proses dia menyapihnya pun aku cukup bangga gitu sama dia karena kita diskusi, kita udah punya perjanjian. Kalau dulu zamannya Rai nih kita punya perjanjian, oke, kalau malam kamu udah meminta nyusu, artinya mati lampu dan ini saatnya bobo ya. Gitu. Itu selama 2 bulan itu? Selama hampir 1 tahun itu. Hampir 1 tahun. 22 bulan itu, dari 22 bulan itu. Dan one day, aku juga sudah menyampaikan, one day kalau misalnya Rai udah siap, Mami juga udah siap, kita stop nyusu ya, kan masih banyak yang enak-enak kita bisa makan. Kalau Rai haus masih bisa minum jus, kalau Rai haus masih bisa minum almond milk. Pokoknya aku kasih opsi itu perlahan-lahan terbrainwash lah ya. Iya, benar-benar. Dan one day di 2 tahun 10 bulan itu malam hari dia nyusu mau bobo, mendadak dia minta nyalain lampu dan mau main lagi. Dan buat aku ya mungkin setiap orang tua dan setiap anak relasinya beda-beda dan emang benar-benar insting orang tua mungkin ya. Aku instingku pada saat itu adalah Ray ingat nggak kita punya perjanjian kalau misalnya udah nyusu kita saatnya bobo. Ini kalau misalnya nyala lampu lagi berarti nyusu Mami sudah bukan untuk membobokkan Ray ya. Kamu masih main, kamu bisa bikin diri kamu sendiri capek dan istirahat dengan main. Berarti kalau gitu kita stop aja ya nyusunya mulai besok. Terus dia yakin sekali, deal Mami. Oh ya? Jadi kayak oke. Terus aku berulang kali, mungkin dari sisiku yang sedikit belum siap juga mungkin agak kaget sama respon dia. Cuman ini momen ini sayang banget kalau tidak aku maksimalkan gitu. Iya. Jadi aku ulang lagi, ini kamu ngerti kan kalau kamu ngambil keputusan ini artinya Mami harus stop ASI. Kamu sudah siap tanpa bukan ASI dulu, kita nyebutnya Tete malah. Tete, iya. Tete ya, terus deal ya. Kamu kalau haus bilang Mami ada air putih, ada ini, ada itu. Ternyata malam itu berjalan dengan mulus. Selesai main dia bisa tidur. Agak sedikit gelisah, aku bilang Mami gendong nyanyiin mau gitu. Akhirnya aku gendong nyanyiin, yang biasanya tidur nggak pernah sambil digendong, cuman dia bisa ditidurin dengan cara gendong. Dan besokannya pun dia bangun tidak minta nyusu, walaupun pas di malam next day-nya dia yang kayak mulai nggak boleh ya sekali lagi. Lucu ya. Terus aku bilang, maksudnya aku nggak mau ini berakibat drama gitu loh. Akhir dari proses menyusui kita dengan cinta bertahun-tahun ini berakhirnya buruk kan gitu, nggak mau. Jadi aku jelasin lagi, Mami can help you sleep kok, nggak perlu nyusu. Sekali lagi dijelasin kalau haus minum yang ini bisa minum itu. Jadi aku bantu gendong dan itu hanya berlangsung 3 hari dan akhirnya walaupun sejujurnya malam pertama setelah dia tidur lebih drama di aku yang sesenggukan nangis sampai pagi. Itu yang dibilang sadar gitu. Mata hati malah yang menyusui. Bukannya seneng tapi ternyata oh my god dia udah bertujuh. Kayak drama banget, cuma ya itu gue harus melalui proses itu, tapi kita berdua sudah membuat perjanjian dan kita committed dengan proses menyapih tersebut gitu. Dan kalau aku masih proses yang sama sih sekarang. Aku sudah mulai sounding ke dia, whenever saya mau stop nyusu boleh berhenti. Sama persis lah yang aku lakukan dengan Ray dulu. Dan kalau untuk saya sebenarnya aku juga tidak terlalu ingin terburu-buru karena kita sekarang posisinya lagi pandemik. Dan sejujurnya aku bahagia sekali dia masih belum selesai nyusu. Untuk kayak ketenangan batinku sendiri masih banyak nutrisi. Kan banyak mitos ya bilang 2 tahun ASI basi. Well, aku saat yang tidak percaya itu karena memang ya kecuali ASInya di kulkas ya bisa basi. Masih di dalam kita. Masih di dalam Tapi udah nggak merah, nggak apa ya? Udah, nah itu aku udah selesai aku udah berhenti mompa dari saya umur 20 bulan kalau nggak salah. Tapi dan nggak pernah bengkak lagi? Udah nggak pernah. Udah nggak pernah bengkak, Dok. Udah nggak pernah bengkak. Payudara ya, udah tidak bisa diapa-apain. Ya, by the way, untuk yang belum tahu, aku pernah mastitis dulu sebulan pertama. Jadi aku selama ini menyusui saya 2 tahun sebulan ini hanya dari 1 payudara. Gitu. Dan ya menurutku
aku butuh nutrisi tambahan itu untuk ketenangan batinku dan juga Sea, dan memang ya aku ngerasain sendiri sih anak ASI itu kayak ya puji Tuhan anak-anak jarang sakit. Ya. Kalau yang itu ya Sharon ya, saya kan sangat terpesona ya dengan kreativitas Sharon buat masak gitu ya, kemudian menciptakan banyak sekali main gitu sama anak. Itu sebetulnya kayak Sharon harus mikir nggak sih besok harus ngapain, harus beli mainan apa lagi, harus ngapain, itu gimana sih? Maksudnya ada yang sesungguhnya di planning atau gitu aja? Enggak sih, sebenarnya natural aja ya dok. Maksudnya, natural aja. Aku sangat percaya kalau anak kecil memang butuhnya main, dan apapun pelajaran yang kita kasih ke mereka itu terjadi di proses di saat kita bermain gitu, yang kayak dokter bilang ya, selama kita ngobrol sama mereka, tektokan apapun itu akan menjadi stimulasi yang baik untuk mereka. Dan sejujurnya aku sangat diuntungkan dengan Sea anak kedua, karena aku punya bala bantuan satu lagi, which is Ray Kakak, abangnya. Ya. Sangat-sangat talkative sama saya, sangat ngajak saya, ngajak ngobrol saya, bahkan kadang-kadang ngajak ngobrolnya juga cukup rumit ya. Aku selalu kayaknya saya belum ngerti itu, but okay, go ahead. Paling aku samping yang kayak gitu. Cuman ya, jadi bala bantuannya memang kalau parenting itu nggak bisa cuma satu orang sih. Bener kalau di luar negeri kan bilang it takes a village to raise a child. Iya. Betul banget, memang betul banget, tidak bisa sendiri. Single mom di luar, kalian hebat banget sih, karena aku sangat butuh suamiku untuk tim parenting ini, oper-operan, ngobrol, kayak cara parenting kita memang selaras tapi dengan gaya masing-masing gitu, dan dua gaya itu sangat tercermin di kedua anak kita gitu, sangat ngaruh banget. Dan sekarang di Sea kasarnya kayak ada tambahan lagi dari Raishaka gitu yang aduh untung deh mereka akur banget, dan energinya gede banget ya Raishaka untuk energi Raishaka itu luar biasa dok. Iya, jadi maksudnya masih lebih muda ya. Aku masih lebih muda dan masih lebih punya energi untuk ngajak dia main dengan energi yang segini. Iya. Sekarang sejujurnya dok, kalau aku suruh main kayak dulu aku nggak sanggup. Jadi untung ada Rai yang bisa ngelakuin energinya saya. Aku hanya mengawasi di pinggiran gitu. Yang penting Oke. Cuma untuk lari-lariannya silakan kejar-kejaran. Iya. Kalau yang masak Sharon ya, saya sering kali menemui orang tua yang kayaknya nggak kehabisan bahan buat masak. Kayaknya dulu waktu Ray memang udah suka masak atau saya baru amatin sekarang? Enggak sih, cuma seperlunya kalau Ray. Kalau sekarang aku memang lebih seneng, jadi mungkin ya karena aku pada dasarnya nggak bisa masak, tapi terpaksa masak gitu. Kalau sekarang aku jadi hobi masak jadinya nih, sekarang sebentar lagi pakai anak-anak. Iya, jadi seneng eksperimen, walaupun sedihnya yang suka masakanku memang suamiku dan Ray. Kalau sih ya masih basic banget, kayak misalnya aku bikin pasta. Dia kan makannya satuan gitu, kayak digado pastanya, baru dia makan itunya gitu. Jadi yang versi polosannya ke Sea, versi yang produk dan jadinya ke Raishaka gitu. Cuma aku nggak khawatir karena basically kalau Sea itu doyan makan. Kalau dulu Ray itu kayak tidak suka makan sama sekali kan. Oke. Memang dasarnya berbeda ya? Memang dasarnya berbeda. Dan Sea itu jauh lebih mandiri dibandingkan Ray. Jadi memang apa-apa maunya sendiri gitu. Tapi ya kita tetap perlu mengawasi, dan kayak mainan deh dok, ya dokter tadi nanya mainan. Sebenarnya apalagi waktu zaman-zaman mereka lebih bayi ya, anak kecil sepertinya tidak butuh mainan gitu. Apapun di rumah yang ada, ibaratnya botol kosong kita isi batu dikocok-kocok aja udah jadi udah mainan ya. Iya, dia punya suara, dia bisa pegang, dia bisa kocok-kocok, dia bisa tabrakin. Sebenarnya ya banyak sekali yang bisa dijadikan mainan tanpa harus beli gitu. Ya untungnya kita bisa beli beberapa untuk stimulasi, dan sekarang mainan juga udah banyak banget. Ya pasir, mungkin kemarin sempat dengar ada pasir kena cacing, yang masuk cacing. Jadi ya sekarang pasir pun udah disiapkan untuk main kayak kinetic sand atau apapun. Intinya sih apapun yang kita bisa jadikan media untuk main. Dan kalau di kasus saya sendiri, saya udah enak sih, dia udah bisa main dengan semua mainan abangnya. Tau-tau a year later dia lompat sendiri kolam renang, dan tau-tau bisa berenang aja gitu. Iya. Jadi nggak usah khusus, dia memang. Betul. Cuma kita juga nggak diem aja terus, dia takut ya, oke jangan bawa ke kolam renang, nggak gitu juga sih. Kita tetap bawa ke kolam renang, ya udah main air aja senyamannya, sama dengan pengawasan. Lama-lama juga dia kan bereksperimen dan melihat. Untuk kasus saya sekali lagi aku diuntungkan, dia ngelihat abangnya kan, dia sempat ada masanya takut nggak mau nyelam,